bahwa ada yang bertanya tentang pernyataan yang sering disampaikan oleh Abah tentang kedudukan Allah dengan makhluknya adalah ada bahasa Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Ada beberapa ikhwan, akhwat, dan juga ada beberapa sahabat dari negara sahabat kita bertanya, bagaimana penjelasan tentang Allah itu dekat tak bersentuh dan jauh tak berjarak. Tapi sebelum Abah menjelaskan masalah itu, pahami bahwa kenapa setiap pembahasan kita adalah senantiasa tidak lepas adalah yang kita bahas adalah tentang ilmu-ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, ya. Karena kita mencari kemuliaan, ya. Karena berpikirnya sesaat saja tentang ilmu ma'rifat, mengenal Allah khairun min ibadati alfi amin. Kita belajar tentang mengenal Allah walaupun sesaat, kata baginda Nabi, tafakkaru syaatin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat yang berkaitan dengan ilmu mengenal diri itu, mengenal Allah itu adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, ya. Maka yang harus Bapak pahami adalah, udah nggak usah lah, ini baterainya udah nggak ada kayaknya. Yang harus Bapak pahami adalah bagaimana kita mengenal Allah sebenar Allah, ya. Matiin aja, cabut dulu itu, ya. Mengenal Allah sebenarnya Allah adalah semoga semuanya senantiasa ada di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah. Dengan karunia Allah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, dengan 7 sifat ma'ani, maknawi, salbiah, bahkan sifat nafsiyahnya. Pada malam hari ini Allah menetapkan, mentakdirkan kita untuk sama-sama berkumpul, belajar bersama untuk mengenali Allah yang sebenarnya Allah. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, para ulama yang awal dan ulama yang akhir, semuanya senantiasa berada di dalam kemuliaan, di dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semoga salam disampaikan setingginya kepada Guru Agung Pengarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Semoga beliau ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan luluberannya semoga tercurah kepada seluruh murid-muridnya, wabil khusus juga adalah keluarganya, pengarsa umi, para putra, para cucu, para cicit, para muhibin Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga semuanya yang bekerja, yang mengabdi kepada pengarsa Abah, semuanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita sedikit bacakan tawasul. Barangkali dengan tawasul kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga lisan yang menyampaikan ini adalah lisan yang senantiasa terbimbing. Karena pada dasarnya Abah menutup lisan ini adalah untuk menyerahkan, digunakan olehnya untuk menyampaikan ilmunya. Semoga dengan lisan yang senantiasa terjaga menjadikan wasilah kita semuanya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridoannya, mendapatkan kemuliaannya, baik buat jasad maupun ruh kita, baik buat dunia maupun akhirat kita, dan senantiasa dalam perjalanan tahapan kehidupan kita, setiap helaan nafas kita senantiasa ada dalam zikrullah. Nafas yang senantiasa sadar tentang kehadiran Allah, tentang wujudnya Allah, tentang betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Ila radhi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baiti ajma'in. Syallallahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Susanillah ruhiya li silsilatil qadiri wa naqsyabandiyah wa jami'a li turuq susanillah radhi sultan ya'uliya syahidin syadul qadir jailani qaddasallahu sirrah wa syari sabi qasim junaidi al-baghdadi wa syari syekh ma'ruf al-qari wa syari syekh saqati wa syari Habibil Ajabi wa syari Hasan al-Basri wa syari Ja'far al-Sadiq wa syari Yusuf Hamdani wa syari Abi Yajid Bustami wa syari Ba'udin An-Naqsabandi ila hadrati Imam Rabbani ila hadrati Syekh Ahmad Khatib Sambar ila hadrati Syekh Talha bin Talabul Ilhaqi Syekh Abdul Karim bin Syekh Mukarram syari Syabdullah Mubarak bin Muhammad ila Rasul Mukarram Sayyidina Mursidina Syekh Sahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah wa usulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini insyaallah dari kumpulan pertanyaan sahabat bahwa ada yang bertanya tentang pernyataan yang sering disampaikan oleh Abah tentang kedudukan Allah dengan makhluknya adalah ada bahasa Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Ada beberapa ikhwan, akhwat, dan juga ada beberapa sahabat dari negara sahabat kita bertanya, bagaimana penjelasan tentang Allah itu dekat tak bersentuh dan jauh tak berjarak. Tapi sebelum Abah menjelaskan masalah itu, pahami bahwa kenapa setiap pembahasan kita adalah senantiasa tidak lepas adalah yang kita bahas adalah tentang ilmu-ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, ya. Karena kita mencari kemuliaan, ya. Karena berpikirnya sesaat saja tentang ilmu ma'rifat, mengenal Allah khairun min ibadati alfi amin. Kita belajar tentang mengenal Allah walaupun sesaat, kata baginda Nabi, tafakkaru sya'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat yang berkaitan dengan ilmu mengenal diri itu, mengenal Allah itu adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, ya. Maka yang harus Bapak pahami adalah, udah nggak usah lah, ini baterainya udah nggak ada kayaknya.
Yang harus Bapak pahami adalah bagaimana kita mengenal Allah sebenar Allah, ya. Matiin aja, cabut dulu itu tadi, ya. Mengenal Allah sebenarnya Allah adalah karena ini lebih utama, ya. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Walaupun nanti ada dalil Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abah senantiasa menjelaskan liya'budun di sana jangan diartikan adalah menyembah. Abada ya'budu ibadatan. Maknanya liya'budun adalah liya'buduni ay liya'rifuni. Yang kedua adalah untuk mengenal Allah tadi semua, ya. Karena bagaimana Bapak akan menyembah Allah tanpa mengenalnya? Bagaimana Bapak akan zikir pada Allah, ingat kepada Allah tanpa mengenalnya dan bertemu dengannya? Bagaimana Bapak akan bersyahadat kepada Allah adalah juga tanpa mengenalnya. Namanya syahadat itu adalah penyaksian, ya. Maka dikatakan la yashihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sahnya ibadah kepada la yashihu ibadah illa tadi adalah bahwa sahnya ibadah itu adalah kecuali illa bima'rifatil ma'bud, adalah setelah kita mengenal kepada yang kita ibadahi. Dalam kitab Syirul Asrar, di dalam kitab Miftahus Sudur, pengersa Abah menulis, ya, mengambil dari Tuan Syabdul Qadir dalam kitab Syirul Asrar adalah pamallam ya'rifu fakaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu menyembahnya? Banyak orang bicara tentang Allah, tapi tidak banyak orang yang kenal kepada Allah. Maka nanti di penghujungnya banyak orang bicara tentang kebaikan, tetapi tidak banyak orang melakukan kebaikan. Maka insya Allah pada malam hari ini pun sesuai dengan judul yang Abah tuliskan berkaitan dengan pertanyaan Ikhwan, bagaimana keadaan Allah adalah dekat tak berjarak, jauh jauh, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Ya, maka betapa pentingnya adalah bab ini kepada kita. Maka dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Awal yang wajib kepada kita itu adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Sampai hadis baginda Nabi mewajibkan kita mencari ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Dari sejak kita lahir sampai liang lahat adalah yang dimaksud adalah ilmu ma'rifat, mengenal Allah. 1000 tahun Bapak beribadah kepada Allah tanpa mengenal Allah adalah sia-sia. Seperti 1000 tahun bohlam itu bergantung, ya, tetapi tidak tersambung dengan PLN, tidak ada gunanya. 1000 tahun magicom tadi, yang Bapak isi beras tapi tidak dicolokkan, ternyambung jeung setrum, adalah juga tidak akan jadi nasi. Maka inilah pentingnya mengenal itu adalah bagaimana supaya kita adalah tersambung dengan Allah tadi semua, ya. Maka kemarin sebelumnya kita bahas tentang bab talqin, karena talqin itu adalah menyambungkan tadi semua. Seperti Bapak nyolokin kipas, kemudian itu menyambungkan. Kipas itu hanya bisa berputar, setelah Bapak pijit on, menyambungkan kepada setrum sehingga kipas itu dia berputar. Lampu ini menyala, Bapak pijit saklar on adalah menyambungkan antara bohlam ini adalah dengan PL, setrum dari PLN. Ini semua, ya. Demikian pula sesungguhnya hidup kita ini adalah bergeraknya tubuh kita ini adalah isyarah tersambungnya
jasad kita dengan ruh. Dan tersambungnya ruh adalah dengan hayat Allah tadi semua. Maka itulah kenapa orang yang mati selalu dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi semua. Ya. Jadi bukan nanti makanya nanti ada istilah dengan ilmunya karena 4 lapis. Ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ya. Syariat itu apa? Bergantungnya bohlam ini adalah syariat. Torikot itu adalah kabelnya yang menyambungkan ke dalam setrum tadi. Setrumnya sendiri adalah hakikat. Adapun ma'rifatnya, wujudnya setrum itu terangnya lampu tadi semua. Jadi adalah itu pelajaran yang makanya kata Abah, hari ini berbeda dengan dahulu. Ulama dulu saya, teman-teman selalu berkata, jangan mengajarkan ilmu ma'rifat. Karena ilmu ma'rifat itu kalau diajarkan murtad. Ya, iya dulu. Kalau sekarang semua ayat-ayat kauniyah tentang bagaimana Quran sudah mengatakan surat Al-Kahfi tentang walan tajidalahu waliyam mursida. Dulu para ulama dulu untuk sampai menemukan mursyid itu tidak mudah untuk memberikan contoh. Tapi sekarang dengan adanya GPS, ya, kita di alam dunia ini diberikan kemudahan untuk mencari alamat dimanapun, kapanpun, di negara manapun. Selama kita dibimbing oleh GPS, maka insya Allah kita akan bisa sampai ke tujuan. Maka kata Abah, sekarang ini bukannya lagi menyembunyikan ilmu makrifat. Justru sekarang ini Allah telah mendohirkan listriknya. Allah mendohirkan handphonenya. Allah telah mendohirkan teknologi komunikasinya. Kemudian dari ayat-ayat kauniyah tentang listrik, ya, tentang alat elektronik, bagaimana bekerja tadi semua. Sehingga seperti Abah pun sekarang live, ada banyak teman yang menyaksikan dari jauh tadi semua, ya. Ini sebetulnya adalah karena kerjanya handphone, SIM card, baterai, kemudian provider, apakah Telkomsel ataupun apa, itu semua adalah wasi'ah meliputi. Anda yang hari ini barangkali Ibu Rohani ada di Batam, ada Bang Zaldi yang ada di Lahat, ada lagi satu lagi sahabat yang ada di Sabah, ya, yang ikut hadir. Mungkin ada lagi siapa di sini, ada teman-teman yang lain, Pak Asyari nih ada di Lampung, ya. Tapi dengan satu, karena itulah dimanapun kau berada, sesungguhnya selama berada di dalam frekuensinya itu, maka kau wasi'ah. Itulah hakikat Allah meliputi al-muhit tadi semua. Ini ya pelajaran sekarang ini tentang ma'rifat itu mudah memahaminya dengan listrik, dengan handphone, dengan segala alat elektronik, dengan satelit semua. Maka sekarang ini bukan hal adalah untuk disembunyikan tentang ilmu ma'rifat, karena memang Allah telah dohirkan. Kayak dulu zaman Nabi Sulaiman atau barangkali zaman Wali Songo adalah berkomunikasi dengan telepati, itu hanya digunakan mereka-mereka yang punya maziyah, adalah berupa karomah tadi semua. Karomah itu Allah pada aulia namanya karomah tadi semua. Tapi sekarang karomah bisa komunikasi jarak jauh itu didohirkan berupa handphone. Bahkan sekarang udah bisa video call tadi semua. Maka sungguh naif kalau masih ada larangan orang katanya jangan menyampaikan ilmu ma'rifat. Ya, zaman baginda Nabi tidak dijarang. Iya, tentu saja listrik nacan ayah zaman Nabi itu. Alatnya belum ada, ayat kauniyahnya belum didohirkan tadi semua. Maka zaman yang paling basic di dalam ilmu Allah ya zaman baginda Nabi. Kemudian terus berkembang. Maka ilmu itu tidak akan berakhir. Maka baginda Nabi bersabda, nanti mereka di akhir zaman itu adalah cerdas-cerdas. Ya. Ya bayangkan dulu zaman mereka para mufasyirin saja mengumpulkan beberapa hadis. Dikisahkan Imam Ali Bukhari, putranya Imam Bukhari, sampai makomnya ada di Mulun, Bombay,
ya. Abah pernah ziarah di sana. 2 kilometer dari Bombay itu ke laut, ya. Itu makam yang aneh. Kadang-kadang waktu pasang nggak kelihatan dari daratan. Kenapa? Karena daratan yang menyambungannya tertutup laut. Tetapi makamnya sendiri begitu kita sudah surut, tidak pernah tersentuh air. Padahal bangunannya nggak kelihatan dari daratan karena tinggi laut tadi semua, ya. Itu hanya untuk mencari hadis, karena dulu daerah India, ya, daerah Indonesia, jangan salah, para sahabat Nabi itu sampai ke Indonesia, ya, tadi semua, ya. Tapi sekarang kita dengan Google saja, dengan kita bisa klik samilah 9 kitab apa yang nggak ada di dunia ini. Kitab ilmu ma'rifat mana yang tidak ada di YouTube, di Google sekarang. Maka inilah sebetulnya kemudahan yang sedang dibukakan oleh Allah. Seolah-olah Allah sedang ngobrol, dia memperkenal, cek bahasa tema nongereken maneh Allah teh tadi semua. Ya. Nah, itu bahasanya, ya. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang apa itu Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Ya. Jadi makin akhir zaman nanti teknologi itu sebetulnya mendohirkan yang goib-goib menjadi dohir semua. Bahkan maaf ya, yang dulu dikenal dalam catatan kita bahwa malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk itu disebut Raqib Atid. Malaikat yang akan bertanya dalam kubur itu Munkar wa Nakir. Sekarang udah ada nama ilmiahnya. Ternyata Raqib Atid itu adalah DNA dan kromosom. Nah, itu. Makanya jangan aneh nanti, ya. Itu kan istilah, kita sebutan nama itu, ya. Raqibun Atidun, Munkar wa Nakir tadi, ya. Termasuk Malik Ridwan. Nanti sama Abah diganti itu namanya, siapa Malik, siapa Ridwan tadi semua. Makanya tadi semuanya begitu nyata. Sudah dohir oleh Allah sekarang semua, ya. Apa yang tidak tercatat dari mulai Bapak tadi malam tidur sampai hari ini, semuanya didata oleh DNA. Nah, itulah nanti yang mana kitab itu akan menyusun dengan tubuh tanpa sedikit pun tertinggal tadi, ya. Makanya semua terdata, terekam tadi semua oleh rekaman DNA dan kromosom yang ada pada diri kita semua. Nah, tinggal itulah apakah nanti ini Abah agak terlalu tinggi, agak keluar dari kajian ini semua, ya. Apakah nanti kita ini bisa rojiun? Kalau tidak, maka rekaman dari DNA itu adalah hanya akan terjadi repetition, pengulangan tadi semua, ya. Maka nanti ada pulangnya orang syariat, darajat namanya, surga, jannatul ma'wa. Betul yang diminta oleh mereka, rajin sholat, rajin ngaji, kita mohon diberikan surga. Itulah jannatul ma'wa. Maka jannatul ma'wa itu untuk ruh mani tadi semua. Artinya ruh jisim. Bidadari itu ruh mani tadi semua. Ya namanya juga jannatul ma'wa. Apa itu keindahannya? Rumah, mobil tadi semua, tadi semua. Maka pada saat Quran menjelaskan tentang jannah di dalamnya, orang yang ada dalam surga itu adalah sebetulnya lebih cenderung kepada orang yang memiliki kesugihan di alam dunia ini. Tadi semua, maka digambarkan adalah rumah-rumah dari emas, kemudian kendaraan yang cepat, kemudian tadi semua. Kemudian kalau nyimpan makanan tidak cepat basi karena punya freezer. Tadi semua kata Abah juga. Tadi semua. Mobilnya siap kemanapun dia ngantar, berbagai merek tadi semua. Dia mau ngapain saja, makanan tinggal buka di freezer dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita agak jeli aja memahami jannah di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan dalam surat Waqiah dan beberapa surat, nyata. Maka itu tadi kata Abah, bagi Abah melihat surga dan neraka, melihat barja, melihat sirat, semua tadi ya, itulah yang harusnya, maka yang harus Bapak pahami. Nah, makanya jannatul ma'wa itu ya tadi. Jadi yang sering Bapak kaji ratusan tahun, barangkali ulama menyampaikan, ayo kita menuju surga. Surga itu indah, ada bidadari. Nggak salah. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Nanti ada kenikmatan buat mata, kenikmatan buat telinga, kenikmatan buat mulut, kenikmatan buat hidung. Tadi semua. Ya. Dari 40 itu dari 4 tadi semua. Ya. Tadi. Ya.
Dan juga barangkali di kehidupan yang akan datang bapak istrinya 4, satu rumah tadi kan tadi ya. Soleha semua tadi. Sholat berjamaah bareng. Tadi. Indah enggak? Hayang tuh. Hayang tadi semua. Maka jangan aneh kalau menyaksikan sekarang Abah kenal beberapa keluarga di Indonesia di mana ya, termasuk di Sabah apa semua. Mereka yang hidup adalah punya istri 4 tadi semua, damai tadi semua tadi ya, penuh serba berkecukupan, tadi hidupnya penuh dengan kerohanian tadi semua. Jadi beda, ada yang istidroj, jelas dia juga kaya, tetapi tidak bahagia. Percuma dia punya mobil, tersiksa. Ya. Orang yang walaupun dia membangun di alam dunia ini adalah surga jannatul ma'wanya, tapi tetap rumah itu bisa seperti neraka kepada. Maka lebih baik rumah segede sangkar burung, tetapi adalah penuh kedamaian daripada rumah mewah hasil istidroj. Istidroj itu bikinan kita sendiri dari semua. Kaya dengan cara salah, kaya dengan jalan mencuri, kaya dengan jalan menipu, ya apapun yang dibangunkan oleh kita tidak akan membahagiakan, ya. Ya, tadi ini ya tentang itu ya, gambaran selintas saja dulu dari Abah. Jadi memahami tentang Allah ini adalah lebih baik kata Nabi daripada tahajud, daripada sholat, daripada ngaji Quran, tadi semua ya. Karena tadi ya, karena setinggi-tingginya ilmu itu adalah ilmu mengenal Allah. Tapi mustahil kita bisa mengenal Allah tanpa mengenal diri, tadi semua ya. Kalau yang ada Bapak adalah 80%. Berarti Allahnya cuma 20% rasionya. Karena Bapak itu dan dia adalah nafi isbat. Maka tadi dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Tapi bukan wihdatul wujud, bukan hulul, bukan itihad. Tadi semua hati-hati di situ. Karena tadi kalau seandainya dekat bersentuh dan jauh berjarak berarti adalah tadi. Sementara kita dengan Allah itu tadi, karena nanti kita akan bahas, Allah di sisi Allah nggak ada kita, ya itu tadi semua. Di sisi Allah itu nggak ada makhluk tadi semua, tadi. Tinggal bagaimana kita ini, nanti, bagaimana sifat Allah, bagaimana sifat kita, tadi. Makanya ada 7 sifat ma'ani, ada 7 sifat leburkan 7 sifat maknawi, kemudian ada sifat salbiyah Allah. Apa itu sifat salbiyah? Allah itu kidam, Allah itu bako. Allah itu muhalafatul lil hawadis. Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu wahdaniyat. Maka istilah Allah itu wujud nanti sifat nafsiyah. Artinya wujud itu ada. Nah, istilah tidak ada itu gara-gara ada istilah ada. Tadi semua. Makanya tadi antara ada dan tidak. Sebetulnya tidak ada itu tidak ada. Karena yang ada ini semua yang ada. Tadi semua. Ada istilah tidak ada, nah inilah persoalannya. Itu ada dan tidak ada itu boleh diartikan jarak, dekat dan jauh dengan Allah. Jadi kalau Allah itu karena Allah itu sudah ada sebelum diciptakan ruang dan waktu, maka sebetulnya tidak elok ada pertanyaan, di mana Allah? Tadi semua. Misalnya Wawan ada di sini, sebelum Wawan nyiptakan karpet ini, Wawan udah di atas karpet. Terus ditanya, di mana Wawan? Maka inilah yang tadi semua. Karena Allah, makanya nanti banyak orang kecelek memaknai Allah turun di sepertiga malam. Tuh. Padahal sepertiga malam itu adalah ukuran ruang dan waktu. Allah turun di hari Arafah. Tadi semua. Arafah itu ruang dan waktu. Tadi semua. Itu mustahil. Tadi semua. Nah bagaimana? Allah dekat dengan kita. Jadi Allah itu dekat. Allah itu jauh. Allah itu turun sepertiga malam terakhir. Allah itu turun di hari Arafah. Nah bagaimana maknanya? Selama ini orang memaknainya syariat tadi semua. Kayak kemarin Abah habis Walimatus Safar di Bandung. Ngobrol tentang haji yang menceritakan pengalaman dia tahun lalu waktu hajian. Masya Allah Kiai. Waktu hari Arafah itu tiba-tiba langit gelap. Terus maksudnya gimana Pak? Ya saya dengar katanya kata pembimbing Allah tuh turun di hari Arafah. Nah, itu bukan Allah pasti kalong kata saya itu. Tadi semua. Nah inilah manusia menjadi salah memaknani Tuhan tadi semua. Iya.
Jadi Tuhan itu dibenyeng-benyeng tadi semua. Padahal kalau di kita nih sepertiga malam, Abah waktu di Paris jam 2 siang, nelpon Pak Agus lagi tahajud. Abah jam 2 siang lagi makan siang di Paris. Pak Agus di sini lagi sama Allah sepertiga malam. Nah ini juga yang harus dipahami oleh kita. Sebenarnya sepertiga malam terakhir itu mana tadi semua. Nah ini kembalikan pada diri. Semuanya ada pada diri. Maka kata Abah, kalau belajar untuk mengenal Allah itu jangan keluar daripada diri. Makanya kata baginda Nabi, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dolla dolalam ba'ida. Barang siapa ingin mengenal Tuhannya, keluar dari dirinya, dia akan tersasar. Tadi semua. Mau cari rokibun atidun, ada pada diri. Mau cari munkar wa nakir, ada pada diri. Jibril, ada pada diri. Mikail, ada pada diri. Israel, ada pada diri. Musa, ada pada diri. Seluruh dunia. Makanya nanti, hewan, waktu kita sholat, kalau kamu sholat itu berdua saja, itu udah musyrik. Gitu. Apalagi sampai berjamaahnya itu ribuan. Nah maka tadi yang disebut, nanti abang bikin judul lagi. Ada orang sholat sendiri tapi berjamaah, tapi orang sholat 2 juta orang tapi munfarid. Tadi ada orang sholat sendiri tapi berjamaah. Itulah kenapa orang dalam sholat itu nggak ada berjamaah. Coba di Masjidil Haram sekarang orang lagi jutaan di masjid. Yang mimpin Imam Sudes. Kalaupun dia mungkin nggak pakai usoli karena dia Wahabi. Kalaupun dia pakai usoli, sama niatnya, niat aku sholat. Makmumnya sejuta itu semua usoli, nusoli. Niat kami sholat. Karena memang sholat itu pelajarannya kalau seandainya pakai nusoli, berarti udah musyrik. Tadi. Maka nanti kita akan bahas tadi semua. Sampai Nabi ditegur oleh oleh Allah lewat malak Jibril, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah Tuhanmu yang sholat. Begitu Nabi Muhammad dikir, ditegur lagi, ya Muhammad la yadkurullah illallah. Nah inilah harus kita memahami ilmu ini. Wajib, makanya awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Inilah pelajaran yang di akhir zaman ini jadi salah kaprah. Nabinya sendiri, Rasulullah, jadi Rasul 40 tahun, belum sholat, belum dzikir. Terus mengenal Allah. Tiap malam pergi Jabal Gubes, Jabal Nur, Jabal Sur. Orang disebut Jabal. Nah ini dikiranya Jabal itu selalu secara syariat, Jabal itu gunung. Tadi, Bukit Turisin, gunung. Ya. Lihat dalam Al-Quran itu kalau begitu Allah bilang Jabal, Jabal, Jabal. Di Arafah, Jabal Rahmah. Tadi semua. Itu pandangan syariat. Tapi pandangan tarekat yang dimasukkan gunung adalah yang disebutkan dengan perjalanan kesadaran sebetulnya. Pada saat makanya Nabi Musa begitu sampai di puncak Bukit Turisin, pingsan Nabi Musa. Itu begitu baginda Nabi pun sampai kepada Sidrah Al-Muntaha. Sidrah itu adalah sadar, Al-Muntaha tutupan tadi semua. Berarti pada saat orang itu semua orang bisa sampai kepada Sidrah Al-Muntaha, bahkan wajib harus sampai kepada Sidrah Al-Muntaha. Disitulah akan nampak semuanya. Yang kata Abah bilang tadi, barjah nampak, surga nampak, sirat nampak. Kita akan bisa menyaksikan orang yang ngariung di dia pun, ada yang lagi siksa kubur, Abah lihat. Gitu kan. Ada yang dalam neraka, Abah lihat tadi semua. Ya. Bisa saja sama, tetapi kondisi kalian berbeda-beda. Maka nggak usah khawatir dalam hidup tadi semua. Tenangkan saja, ini hanya tentang pendewasaan ruh. Perjalanan setiap manusia itu adalah karena datangnya juga beda. Inilah makanya mustahil akan dikiamatkan bareng tadi semua. tadi. Jadi akan terus berputar tadi semua. Ya, tapi susah abang ngomongnya tadi semua ya. Jadi itu ya. Jadi oke. Jadi betapa pentingnya kita mengenal Allah tadi semua. Sampai Nabi memberikan seolah-olah reward kepada orang yang mengenal Allah.
adalah tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaatnya saja tentang orang yang mengenal Allah itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Tadi perumpamaannya, kata Abah. Jadi kalau 1000 tahun bohlam ngegantung, tadi semua, kalau kemuliaan itu terang, caang, adalah 1000 tahun bergantung tapi nggak nyambung dengan setrum, ataukah sesaat tapi nyambung. Nah, kalau ibaratkan ini alam ini ad-dunya zulmatun, gelap, yang diharapkan dari lampu itu terang. Maka lampu ini bergantung secara syariat 1000 tahun, tapi tidak tersambung. Mendingan mana dengan sesaat tersambung? Sesaat tersambung. Itu sederhana dalil golerna. Maka cek Abah, ulama-ulama dulu itu ayat-ayat kauniyah seperti listrik, seperti telepon, alat komunikasi, kipas, mobil, susah menggambarkannya. Apalagi sekarang dengan GPS. Maka sekarang ini tidak ada alasan orang tidak mengenal Allah. Allah na udah ntewe joget harapan irung. Itu ada semuanya. Di ebreh-ebrehkeun ku Allah, tah ieu aing, tah ieu aing, tah ieu aing gitu tadi semua. Ya. Cuma kitanya saja lolong. Tot gaca, molotot teu maca. Tadi semua, ya. Jadi yuk kita balik lagi dulu tadi semua. Jadi dikatakan untuk Allah itu tidak bisa. Karena tadi Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu nurus samawati wal. Allah itu nur. Nur itu bahasanya Allah lah. Nur boleh dikatakan sumber hidup. Nur boleh dikatakan tadi. Makanya segala yang hidup di alam dunia ini karena nur, cahaya. Adakah tanaman yang bisa hidup tanpa cahaya? Adakah ikan di laut hidup tanpa cahaya? Tidak. Semua makhluk itu mati tanpa cahaya. Maka di alam dunia ini nggak ada gelap itu. Ya. Makanya yang ada ketidakadaan cahaya. Tidak ada mati itu. Yang ada ketidakadaan hidup tadi semua. Ya. Tidak ada dingin itu. Yang ada ketidakadaan panas tadi semua. Ya. Tidak ada maksiat itu. Yang ada ketidakadaan Allah. Karena hakikat zulmatun itu adalah gelap. Maka dunia zulmatun di dalam hakikatnya dunia ini adalah kegelapan tadi semua. Maka itulah hakikat Allah itu cahaya. Maka Allah itu adalah yahdillahu linurihi mayyasha. Tadi semua. Yahdillahu dan Allah memberikan hidayahnya, memberikan petunjuk berupa cahaya. Nah, diantaranya cahaya ilmu Allah itulah yang disebutkan dengan ilmu. Nah, makanya Allah tajali ya dari Tuhan ke dalam tajali kepada nur, dari nur Allah mendohir kepada Muhammad tadi semua. Ya, dari situlah makanya nanti ada perjalanan syariat, perjalanan torekat, perjalanan hakikat, perjalanan ma'rifat tadi semua. Maka tadi untuk mengenal Allah itu mustahil lewat yang lain. Karena betul seluruh makhluk itu termasuk diri kita manusia adalah sebetulnya kenyataan wujudnya Allah. Adalah merupakan tempat untuk melihat wujudnya Allah. Tapi untuk melihat wujudnya Allah yang sempurna ada pada diri manusia tadi semua. Maka itulah kenapa kita manusia dikatakan khalifah. Maka tugas kita ada dua. Pertama khalifah, kita datang dari Allah, innalillahi datang secara tanajul, wajib mengembalikan hakikat Allah, wa inna ilaihi raji'un dengan tarki. Tetapi hakikat kedua sebagai khalifah, kita sebagai khalafah. Maka di alam dunia ini kita harus mendebar manfaat. Jadi ibaratkan kita berjalan dari Allah untuk kembali kepada Allah itu, jasad kita ini, itu tadi, maka kata Abah, kita membutuhkan dua ilmu. Kita butuh ilmu dunia, ilmu
berjalan di alam dunia ini, bagaimana kita mampu menciptakan. Maka Bapak sekarang menyebut-nyebut orang yang menciptakan ini siapa, menciptakan ini siapa, padahal orangnya sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Itulah orang yang bermanfaat buat manusia lain. Dan itulah tujuan. Bukan dzikir, bukan puasa, bukan haji, bukan sholat. Tapi yang sing penting itu manusia itu adalah pada saat kita di alam dohir, alam fisik, memberikan manfaat buat alam dunia ini. Baik kepada, makanya tadi ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hablum minal alam. Tadi semua. Ya. Yang mana semuanya adalah awal, akhir, dohir adalah hanya Allah semata. Tadi semua. Ya. Nah, adapun kita manusia, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran pada saat hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Kita ada pada satu fase di mana kita dalam keadaan kosong, tidak bernama kita ini. Hal ata alal insan, telah ada untuk kita insan satu keadaan kata Allah yang tidak bisa disebut. Nah, perjalanan kita itu dari sesuatu yang tidak disebut tadi untuk kembali untuk sesuatu yang tidak disebut. Maka tadi dohirnya kita di alam dunia ini wujudnya karena tadi. Karena wujudnya Allah. Allah lah yang wujud. Makhluk itu tidak wujudnya makhluk itu ada karena adanya di dia. Tadi semua. Maka Abah membuat perumpamaan tadi semua. Ya, seluruh makhluk di alam dunia ini sebetulnya adalah bayangan daripada Nur Muhammad. Tadi semua. Semuanya adalah Nur Muhammad. Jadi Nur adalah tajalli pada Muhammad. Maka seluruh isi alam ini, apapun bendanya adalah semuanya nyata. Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu nyata pada diri kita. Tadi semua. Nah, Muhammad itulah yang akan memberikan syafaat. Bahkan Bapak hari ini pun disyafaati oleh Muhammad. Nur dan Muhammad tadi semua. Nah, inilah nanti yang harus Bapak pahami tadi semua ya. Nah, kemudian karena konsepnya pada diri, itulah dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dilanjutkan oleh Syekh Amin Al-Qurdi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, maka akan kenal Tuhan. Siapa kenal dirinya, dia akan menemukan kekurangan, kelemahan dirinya. La haula wala quwata, maka dia akan menemukan Tuhannya yang memiliki kekuasaan segala-galanya. Tadi semua. Maka betapa pentingnya memahami ilmu ini. Maka kita selalu wujud kidam bako moholapatu lil hawadisi kerbudak kiamu binafsihi wahdaniyat kudot irodat. Nah, itu. Semuanya dari situ tadi semua. Maka kata Abah, ada 6 hak Adam pada diri kita. Ada 8 hak Muhammad pada diri kita. Dan ada 6 hak Allah, salbiah 5, nafsiyah 1. Maka 20 tadi semua. Tadi 20 ya. Nah, inilah yang harus Bapak pahami. Maka pada saat Bapak sudah kenal bahwa tentang wujud Allah, sebetulnya sifat ma'ani lebur pada maknawi, maknawi pada ma'ani, ma'ani pada salbiah, salbiah pada nafsiyah. Udah, Bapak nggak usah lagi belajar tentang ilmu ma'ani yang 7, maknawi yang 7, salbiah yang 5. Semuanya udah satu. Itulah. Makanya nanti yang bisa sholat itu setelah kenal kepada sifat nafsiyah. Maka tadi, orang hanya boleh sholat setelah berpindah dari la ilaha illallah. Pindah ke la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la maujuda tuh Allah. Berarti nanti yang sholat itu si anak. Anak siapa? Anak Allah tuh. Maka pantas Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya Muhammad anna rabbaka usalli. Tadi yang Abah suka umpamakan, kita datang tanajul itu, ini membuat perumpamaan. Karena Allah dalam hadis qudsi, aku mengajari manusia dengan perumpamaan dan manusia mengajari binatang dengan cambukan. Itu kata baginda Nabi kalau nggak salah, apa hadis qudsi ya.
Aku mengajari manusia dengan makanya dalam Al-Quran itu masalu, selalu perumpamaan. Sampai Allah mengumpulkan semua. Tadi watil kal amsalu nadribu halinas wa ma yaqiluha illal alimun. Aku telah membuat perumpamaan kepada manusia dan aku hanya memberikannya kepada orang yang aku kehendaki. Wa ma yaqiluha. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang aku berikan ilmu untuk mengenal Allah. Tidak semua orang itu bisa mengenal Allah. Boleh bicara Allah tapi dia tidak mengenal Allah. Tadi semua. Ya. Itulah banyak orang sekarang bicara Allah tidak tahu Allah. Banyak bicara surga tanya sur. Nah ini tadi semua. Makanya sekarang nih ada akhirnya akibatnya apa? Akhirnya ada penjaga surga dan penjaga neraka. Kuncinya di aing cina gitu. Nah itulah akibat tidak kenal Allah dan tidak kenal kepada seluruh aspek tentang Tuhan tadi semua ya. Jadi itu ya. Nah kemudian karena hakikat Allah itu nggak lepas dari diri kita manusia. Karena tadi manusia itu mazhar. Karena Allah sendiri berfirman, wa khalaqal insan kasuratihi, wa khalaqal adam kasuratihi. Aku menciptakan insan dalam surahku, wujudku. Maka tadi Allah bicara, kita punya mulut. Allah melihat, kita punya mata. Allah berdengar, kita punya telinga. Allah berkalam, kita punya mulut. Allah berkudrat iradat, kita punya kaki dan tangan. Allah punya ilmu, kita punya akal. Tadi semua. Nah, semua itu akal itu disebut sebetulnya adalah hakikatnya ruh. Melihat itu ruh, mendengar itu ruh, bicara itu ruh, ilmu juga ruh. Nah itulah semuanya. Sementara ruh semuanya itu menyatu pada hayatnya Allah tadi semua. Nah, maka nanti Bapak akan ngerti apa yang disebut sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir. Tadi malam sepertiga malam pertama syariat. Tadi lain jam 2 peting. Tadi. Jadi sepertiga malam terakhir itu bukan jam 2 subuh. Karena kalau hitungan ruang jeung waktu menurut manusia, jam 2 subuh Indonesia, lohor di Prancis. Tadi semua. Isuk di Amerika. Tadi semua. Inilah yang terjadi ngaco. Jadi Allah nanti liar. Tadi semua. Padahal kalau seandainya sepertiga malam menurut makna ma'rifat, dimanapun kamu berada, asal di sepertiga itu, walaupun ereng-erengan jam 2 siang, engkau sepertiga malam terakhir. Tadi semua. Di mana itu? Sepertiga malam pertama adalah tadi. La ilaha illallah. La ma'budah illallah. Adalah di tubuh. Maka Abah katakan, melihat tubuh kita adalah hamba. Itu adalah syariat. Ilmunya ilmu fikih. Itulah sepertiga malam pertama. Masuk ke dalam. Melihat hati kita adalah cermin Allah. Karena untuk melihat apapun, semuanya ada di dalam cermin. Tadi semua. Berarti itu sudah la ilaha illallah. La maksuda itulah torikot namanya. Tadi semua. Itu berarti sepertiga malam kedua. Itu di alamul malakut. Kalau yang sepertiga malam pertama alamul mulki. Nah masuk lagi. La ilaha illallah. La matluba illallah. Itu adalah untuk nyawa kita. Berarti itu adalah sudah ada di makom hakikat tadi semua. Maka disitulah sesungguhnya berarti semua gerak tubuh ini adalah gerak ruh. Melihat itu ruh, mendengar itu ruh, bicara itu ruh. Bahkan geraknya tubuh ini perintah ruh tadi semua. Itulah la ilaha illa anta tadi semua ya. Di situ baru sampai kepada martabat Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadho. Nah harusnya sholat dan dzikir itu sampai kepada la ilaha illallah la maujuda illallah tuh sampai di nafsiyah. Berarti sudah rubah jadi la
innani anallah la ilaha illa ana wa aqimis sholat lidzikri. Tadi semua. Jadi yang sholat siapa? Sehingga nanti Bapak kalau mengerti ilmu ini, Bapak tidak lagi hitung-hitungan pahala. Bagaimana Bapak mau hitung pahala? Pekerjaan Allah Bapak yang ngitung. Giliran dosa, weh kumaneh tadi hitung. Tadi semua. Padahal Allah yang nyuruh itu kita ingat dosa. Kata Allah apa? Ma'asobaka min hasanatin. Sakabeh kalau sante perbuatan baik itu perbuatan Allah. Wa ma'asobaka min sayiatin paminat sika. Tadi semua. Tete kembali bahasa Allah. Cek Allah, alus aku gusianya. Tapi goreng, alus aku aing. Goreng aku sia. Sebenarnya mah aing-aing kene. Ini bahasa ma'rifat. Kalau sudah bahasa ma'rifat, khairihi wa syarrihi minal, maka nanti udah di level ma'rifat itu nanti kita sholat ingat domba, kita sholat ingat kantor, kita sholat ingat bini, kita sholat ingat bini kedua, kita sholat lagi takbir ingat bini ketiga, kembalikan. Kullu syai'in yarji'u ila asli. Segala sesuatu katingali Allah balikan ke Allah, katingali domba balikan Allah. Apa yang wujud kecuali yang ada hanya di Dia. Mah nggak usah pura-pura khusyuk. Itu mah bukan khusyuk, konsentrasi. Tadi sampai saya sholat nggak terdengar apa-apa, bohong sia, berarti sia torek eta. Tadi semua ya. Jadi yang disebut khusyuk itu bukan tidak mendengar apa-apa, bukan tidak melihat apa, segala apa-apa yang datang kepada kita dikembalikan kepada aslinya. Adakah satu perkara yang datang di kepala kita tanpa dia diadakan? Siapa ingat itu? Kan dia, adikru itu dia. Kalau sudah ngerti, ya, udah sampai di situ, makanya kullu syai'in yarji'u ila asli. Kembalikan segala itu kepada asalnya. Tadi semua, ya. Nah inilah, makanya manusia ini adalah aras. Jadi kalau Bapak cari-cari aras, ini aras. Tadi semua, ya. Tadi semua. Maka disitulah bahwa Allah pada diri kita itu, karena pada dasarnya ada. Allah kan berfirman, apa kata Allah? Langit dan gunung, laut tidak bisa menampungku kecuali hati orang yang beriman. Tadi semua. Nah, hati yang beriman itu yang seperti apa? Nah, itu kan tadi. Al-imanu kullu. Yang al-imanu kullu itu apa? Tadi. Al-imanu biru'yatillah. Iman yang melihat Allah. Maka nanti orang yang sholat itu dibagi kalau udah makom hakikat dan ma'rifat. Ada orang yang sholat itu melihat dirinya. Karena sholat itu tidak boleh melihat orang lain. Karena pada saat sholat itu berdua saja dia udah syirik. Kan kata Allah, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Berarti sholat itu kalau berdua saja sudah musyrik. Ingat itu. Makanya kenapa sholat itu nggak ada niat usollu atau apa namanya nusolli atau pakai nun tadi semua. Ya. Tadi tidak ada. Tapi dalam pelaksanaan sholatnya kenapa menggunakan na'budu bukan a'budu? Tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, pakai nun. Kami, nah, setelah dengan siapa kami itu di situ? Tadi semua. Tapi kenapa waktu niat sholatnya tidak boleh? Nusolli fardol isya, nusolli fardol maghrib. Tetap setiap orang yang sholat itu, maka dia adalah tadi semua. Hanya dia saja yang sholat itu. Hanya Allah yang sholat. Sementara Allah itu ahad. Berarti satu, tidak ada Maka tadi kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, bukan wahidah, ahad. Makanya disitulah orang yang disebut sampai derajat ikhlas dalam sholat itu setelah sampai dia kul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah,
Bukan silam yalid walam yulad. Kalau yang sholat ini Muhammad yang ada di Madinah, beliau punya anak. Maka yang lam yalid walam yulad itu ruh kita. Ngerti nggak? Itulah hakikat Muhammad, Nur Muhammad yang sebetulnya adalah hakikat Allah sendiri. Nanti kita ajarkan dalam prakteknya bagaimana kita sholat, tetapi sholat itu adalah sesungguhnya. Maka tadi sholat, kenapa dalam Al-Quran itu fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Bahkan dalam surat yang lain Allah berfirman apa? Wa makana sholatuhu indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Bahkan kata Allah, sholat kamu itu cuma siulan dan tepuk tangan. Tadi semua. Ya, kan tadi. Bohlam yang bergantung yang tidak nyambung ke PLN, kata PLN, kamu itu sebetulnya ngegantungnya gantung kalong. Tadi. Buat apa lu ngegantung capek-capek 1000 tahun tapi nggak tersambung pada diriku? Nah itu. Maka semua agama itu dimulai dengan wudhu syariat, wudhu torikot, sholat syariat, sholat torikot, saum syariat, saum torikot, haji syariat, haji torikot, semuanya diawali dengan talqin semuanya. Ya, karena talqin itu adalah menyambungkan tadi semua, ya, mengkoneksikan. Kalau ibaratkan talqin itu pada handphone itu apa? Mengaktifasi menggunakan kakak. Sekarang HP Wawan baru, SIM cardnya baru, baterainya habis disetrum. Tapi SIM cardnya belum diaktifasi, belum diterima oleh provider. Bisa keluar nggak gambarnya? Nggak bisa. Nah itulah. Jadi talqin itu activation, aktivasi tadi semua. Makanya tadi itulah kenapa bahwa orang Islam sekalipun, Bapak sering berkata, kalau orang Cina itu, orang Kristen itu, orang Hindu itu mau sholat, maka kata Bapak disuruh apa? Sahadat, betul. Nah, padahal sebenarnya kita pun ke bawah Islam ini oleh Bapak kita yang Islam. Tidak serta-merta kita. Maka tetap harus diaktifasi. Karena aktivasi itu nggak bisa. Handphone saya 1, nambah lagi 2 dan 3. Udah, ngikut aja ke sini. Tetap harus diaktifasi dari semuanya. Ya. Karena nanti punya hubungan pribadi. Setiap HP ini punya hubungan pribadi dengan provider tadi semua. Ya. Karena nanti kuotanya beda. Kemampuan ininya juga berbeda nanti. Maka provider akan selalu menyiapkan layanan tergantung daripada syarat dan kondisinya diikuti oleh HP-nya. Tadi semua ya. Pahami? Nah, itu. Ini contoh ya pada kita. Nah, kita sedikit lari aja kepada hikam untuk memahami tentang hakikat tauhidnya. Tadi semua ya. Bagaimana ada berapa kalimah di sini tentang apa namanya Tuhan Syatoilah berkata bagaimana mungkin digambarkan bahwa Allah itu terhalang. Nah, selama ini manusia tidak bisa melihat Allah. Tadi semua. Padahal yang tidak ada itu bukan Allah. Kita makhluk yang hilang. Jadi yang goib itu bukan Allah. Allah itu wujud. Artinya Yang goib kita makhluk. Tadi semua. Maka disinilah Syatoilah menggambarkan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin digambarkan bahwa Allah terhalang sesuatu padahal Allah lah tampak segala sesuatu. Tadi semua. Tadi. Kelihatan nggak tangan Abah? Berarti segala apa yang kelihatan ini la maujuda illallah. Jadi mudah kan memahaminya. Segala yang wujud adanya tadi. Adanya segala yang ada. Itulah semua. Tadi tidak boleh. Misalnya gini. Ini dari apa? Botol. Hah? Atau inilah gelas. Ini apa? Gelas. Gelas. Tapi ini jangan dibilang, tetapi sebenarnya kaca. Tapi kita bilangnya nggak boleh dibilang kaca. Gitu doang. Cari lihat ini. Tadi. Ini
kaca. Tapi sekarang sudah menjadi gelas. Pandangan batin kita melihat kaca. Mulut kita menyebut, gitu. La maujuda ilallah. Dohirna. Tadi. Dohir ngaranna mah encep. Tuh. Dohir ningali encep, hate ningali kaca. Tadi semua. Ya. Jadi gampang kan? Berarti segala semua ya. Segala semua. Nggak ada yang bukan dia. Jarum sekalipun. Tapi bukan disebut Allah. Tapi disebut jar. Tapi hati nyebut. Gitu. Tadi. Intinya segala nu kadele cep. Ya, tusuk sate. Kadele teh. Hadiah eta. Ngerti teh. Hadis semua. Tong hese-hese memahaminya. Yang tidak boleh itu adalah saya tusuk sate, saya. Itu yang ngaco. Tadi semua. Tadi. Padahal tusuk sate teh bambu. Begitu ditanya kalau kita, apa tuh tusuk sate? Tapi dia, kalau dia, makanya kenapa dia diam? Karena dia tahu bahwa dia tusuk sate. Tadi semua. Kenapa gelas ini diam? Karena dia tahu bahwa saya ini kaca. Jadi nggak usah, kalau udah tahu adalah makanya man arafullah kala lisan. Siapa yang sudah kenal pada Allah, kelukkan lisannya. Yang penting tambatkan dalam hati. Sebelum napas Bapak terakhir berhembus. Dalam keadaan Bapak akan sadar nanti. Karena Bapak akan tahu dari 40 hari. Orang yang akan meninggal itu tahu dari 40 hari. Bahkan dari 1 tahun. 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 40 hari, 7 hari, 3 hari, hari H. Nanti akan tahu. Maka disitulah mulai Bapak pantang. Dalam hati. Aku Allah, diriku tidak ada. Nah hati. Begitu diucapkan, murtad. Hati-hati. Tapi yang penting Mas Saad, coba. Kalau seandainya kita selalu berprinsip begitu. Adakah yang tidak diijabah oleh keinginan kita sendiri? Itulah kun mini, kun minhu. Kunnya aku, kunnya kamu. Permintaan kamu, permohonan aku. Kamu yang minta, aku yang amin. Kata aku juga. Ngerti itu? Coba, hanya di situ sebetulnya permainannya. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi kalau menurut Abah, miracle. Luar biasa. Makanya hati-hati, suudon. Karena suudon, kenapa suudon itu sok terjadi? Karena, sama nih itu. Tadi. Jadi apa yang terjadi tidak enak pada hidup kita itu sebetulnya akibat sangkaan kita sendiri. Maka itulah kenapa Allah menyuruh kita berhusnudon. Nabi kita menyuruh kita berhusnudon. Karena don. Maka kata Allah, anna inda donni abdibi. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Nah, kemudian kedua, kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin digambarkan bahwa Allah terhalang sesuatu padahal Allah tampak dalam sesuatu. Tadi. Masa ini tusuk sate. Ini wujud karena wujudnya Allah. Masa yang bercermin di depan adalah encep. Masa di dalam cerminnya Jamal? Tadi. Maka dia nampak nyata pada segala sesuatu. Maka tadi kata Abah, Allah itu tajali min tajaliyatillah. Segala makhluk iya sebenarnya mah anu ngajadikeun sesuatu teh anu jadi sesuatu. Berarti nu nyieun tusuk sate teh manehna sorangan. Yang menciptakan pohon yang menjadi, karena Allah itu bukan tadi. Makanya tidak berjarak, tidak bersentuh. Kenapa? Karena memang nggak ada dia. Yang ada hanya dia. Bagaimana disebut jarak? Kalau dia hanya dia. Kalau jarak itu ada yang menciptakan tusuk sate, ada tusuk sate. Ya dia yang menjadikan sesuatu itu yang menjadi Terus di mana jaraknya? Tidak disebut bidatul wujud. Karena antara ada dan tidak ada. Dan Allah itu maha ada. Dan kata ada itu sudah ada sebelum ada istilah tidak ada. Karena tidak ada itu tidak. Yang ada hanya ada. Tadi semua. Maka tadi manusia tidak akan bisa pulang dia kepada Allah.
kalau selama kita masih menjadi manusia yang fana, manusia yang hawadis, manusia yang bergantung, maka kita harus kembalikan ke dalam sifat salbiyah. Allah kidam, kita kembalikan sifat kidam. Fana akan kita kidamkan pada kidamnya Allah, kodimnya Allah. Kita hawadis, mati, maka itu tadi kita harus al-mutu qabla antamutu itu untuk mengembalikan sifat fana kita, hawadis kita, bergantungnya kita, bermacam-macamnya kita ke dalam satu sifat salbiyah. Kidam, bako, muhalafatul hawadis, kiamuhu binafsihi wahdaniyat. Maka Allah itu yang disebut wujud, syaratnya tadi 5. Jadi disebut wujud itu syaratnya salbiyah. Maka dia harus kidam. Bapak kidam enggak? Enggak. Karena Bapak itu kemudian. Berarti itulah kalau Bapak ingin menyatu dengan Allah, maka leburkan tadi. Kenapa kita harus al-mutu qabla antamutu dengan proses talqin? Supaya apa? Barunya Bapak pindah menjadi kodim. Tadi. Matinya Bapak menjadi hidup. Maka harus dimatikan supaya pindah ke hidup. Tadi semua. Ya. Paham? Nah itu ya tadi semua. Maka kalau seandainya Bapak jadi makhluk baru, maka Bapak tetap sebagai hawadis, maka Bapak tetap akhirnya asal tina tanah, ya balik lagi ke tanah. Asalnya dari air, Bapak kembali lagi ke asalnya dari angin, Bapak kembali lagi ke angin. Maka seharusnya Bapak asal dari Allah akan dibawa oleh guru mursyid kita kembali kepada Allah tadi semua. Cuma yang selalu Abah ingatkan kepada kita teman-teman TKN, kita ini torikot bukan berarti torikot. Torikot itu gerbang menuju makrifat. Berarti syariat dengan disambungkan dengan torikot tadi diaktifasi. Tujuannya diaktifasi itu bukan dicicingkan, tapi dioperasikan dari torikot dari la maksuda ilallah ke la matluba ilallah sampai kepada la maujuda ilallah. Dari jasad leburkan ke hati sebagai cermin, dari cermin leburkan ke ruh sebagai wujudullah, dari wujudullah leburkan kepada rasa rahasia Allah, yaitu di alamul ma'rifat. Disitulah la sautun la harfun tadi semua sudah tidak ada tadi. Makanya pada saat di tubuh Quran syariat ini namanya, kemudian masuk ke dalam Quran torikot namanya, masuk ke dalam lagi Quran hakikat namanya. Begitu masuk ke dalam Quran firman Allah yang asli, la sautun la harfun. Kalau Quran ini adalah apa namanya? Ini bukan Quran firman Allah. Ini mah baru. Ini dicetak. Ini bukunya. Makanya kalau di Arab Saudi di pabrik Al-Quran itu Quran itu diinjak-injak tadi semua. Ya. Nah, inilah yang harus Bapak pahami tadi semua, ya. Makanya itu ya, maka yang kedua, kaifa yutasawwaru ayyuhibbu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyuhibbu syai'un wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'in. Bagaimana mungkin digambarkan bahwa Allah terhalang sesuatu padahal Allah tampak segala sesuatu. Tadi semua, ya. Tampak terhadap segala sesuatu. Karena tadi bahwa Allah itulah yang menjadikan segala yang menjadi sesuatu itu yang menjadi sesuatu. Itulah yang dimaksudkan tadi semua. Maka nanti bahwa tidak ada yang selain Allah itu la ilaha illallah. Maka nafikan segala yang lain selain Allah itu, barulah kembali kepada. Maka tadi hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Baru setelah ma fi qalbi ghairullah, maka semuanya berubah menjadi Nur Muhammad sallallahu. Barulah semuanya berwujud la ilaha illallah. Nah itu makanya maksud hadis apa namanya, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah daholal jannah. Tuh lain ucapkan man kalamuhu tuh ngucapkan la ilaha illallah. Eta mah man kauluhu, man ngucapkan ieu lain man kalamuhu. Makanya tubuhnya menjadi tubuh kalimah. Maka nanti kita setelah lepaskan dengan la maksuda ilallah, maka sholatnya itu dari mulai takbiratul ihram, berdirinya ngangkat tangannya tasjidna,
berdirinya alifnya, rukunya lam awalnya, sujudnya lam akhirnya, duduknya adalah hu-nya tadi semua. Tapi yang sholat, mimnya kepala kita adalah mimnya Muhammad, haknya dadanya haknya hak Muhammad, udelnya mim Muhammad, kakinya dalnya Muhammad yang sedang menulis lafaz Allah tanpa suara dan tanpa huruf. Tuh. Itulah sholat. Maka pada saat Bapak sholat itu sebetulnya Bapak, bukan Bapak yang sholat. Makanya perkataan usolli, nah itu bukan Bapak yang sholat. Dia yang berkata usolli tadi semua. Begitu dia berkata ini wajah tuh, bukan wajah Bapak. Maka dia katakan ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataros samawati wal ar hanifa muslim. Nah tadi berarti kita sudah serahkan semuanya. Tadi semua sudah aslama hanifa muslimah wa ma ana minal musyrikin. Kalau seandainya kenapa wa ana hanifa muslimah dikaitkan wa ana minal musyrikin? Karena kalau seandainya Bapak masih ada dua berarti masih musyrik. Makanya tadi aku serahkan hanifa muslimah. Tadi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Tadi semua aku kembalikan semuanya. Sehingga baru dia katakan adalah inna sholati. Nah, sekarang setelah Bapak matikan tadi adalah dengan perkataan tadi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ar hanifa muslimah wa ma ana minal musyrikin, baru kita katakan setelah itu adalah inna sholati, itu kata Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh. Maka dalam perjalanan hidup udah nikmati rukun iman yang keenam tadi. Ada ke kiri, ada ke kanan, ada ke atas, ada ke bawah, ada untung, ada rugi. Satukan menjadi satu. Tadi semua. Kita. Kalau seandainya kita banyak nikmat, ya Allah. Tapi pada saat kita sakit pun bukan, udah ganti. Begitu. Ya Allah. Terima kasih. Begitu. Kan tadi malam Abah ngobrol dengan jamaah di sini. Ya. Kata Abah, kenapa? Abah punya penyakit. Kata Umi, ngabiakeun samiliar teu sabaraha ka Singapura berobat. Mohal. Tadi semua. Cek saat penting teh. Pancen aku di syariatan, Bah. Syariat rupa-rupa nginum cai ge sarua wae. Tadi. Syariat. Ya. Disitulah kita harus bisa menerima tadi semua. Karena ingat, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Allah, maka tadi kata Abah, Allah ciptakan segala makhluk ini, maka disitulah kita ada cinta, ada benci. Sebetulnya tidak boleh, harusnya segala makhluk diberikan kepada kita yang rupa-rupa wataknya dan adatnya itu supaya kita bisa menerima semuanya. Karena nanti kita akan menerima af'al Allah yang untung rugi darimu ya Allah, aku terima. Untung sama indahnya dengan rugi. Sehat sama indahnya dengan sakit. Surga sama indahnya dengan neraka. Apa takutnya neraka? Kalau neraka itu bersama Allah, aku lebih suka aku ada di neraka asal bersama Allah daripada aku di surga tidak bersama Allah. Paham nggak? Jadi intinya, apapun kondisiku, maka aku asal bersama Allah, aku nggak peduli. Dalam sakit bersama Allah lebih kusukai daripada aku sehat tidak bersama Allah. Ya, paham nggak? Nah itu tadi. Makanya tadi orang yang sudah ikhlas itu kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam. Udah bukan Bapak lagi berarti. Nabi Muhammad juga udah bukan Muhammad bin Abdullah deui, sudah menjadi Muhammad Nur Muhammad karena Muhammad bin Abdullah masih memiliki anak. Tapi yang lam yalid walam yulad, nah, itulah yang disebutkan hakikat Muhammad sesungguhnya adalah sifat yang sesungguhnya adalah sifat tidak lain daripada zat Allah sendiri, yaitu hakikat hirup urang, ruh jeung hayat urang sorangan tadi semua. Ya,
Kemudian kaifa yutasawwaru ayyahjuba walladzi dhahara likulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana mungkin digambarkan bahwa Allah terhalang sesuatu padahal Allah yang nampak sebelum ada segala sesuatu. Kata Abah tadi. Maka kurang elok nanya di mana Allah. Sementara Allah sudah ada sebelum ada ruang dan waktu. Pertanyaan di mana, kapan itu pertanyaan ruang dan waktu. Maka celaka kita di makom syariat karena selalu diukur ruang dan waktu. Sementara Allah di luar ruang dan waktu. Hingga orang kecele bangun malam-malam jam 2 sholat tahajud. Padahal di sepertiga malam terakhir itu tidak ada Allah. Tapi bagi orang yang sudah bersama Allah jam 2 siang pun sepertiga malam terakhir. Kalau orang sudah bersama Allah walaupun ada di situ Arafah. Karena Allah itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu tadi semua. Maka Bapak yang sudah bersama Allah walaupun di Babelan hadir bersama Allah itu lebih Arafah daripada Bapak ada di Arafah di sana. Tapi Bapak pada saat wukufnya wakofa merenungkan diri kita sendiri. Justru tidak mengenali siapa diri ini. Maka itulah kenapa setelah diwukuf di Arafah itu apa kata Allah? Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullah kadikrikum. Maka justru pada saat Bapak duduk misalnya di setu. Tiba-tiba jorojoy ingat aing teh makhluk paeh hirup dihirupkan. Buktina aing hirup dihirupkan datangnya ningali teh kusababkeun ayana Allah. Ayana ngadenge teh kusababkeun samana Allah, bicara tuh karena kalamnya Allah, pengetahuan karena ilmunya Allah. Sakabeh nu aing dimiliki kabeh oge anu Allah. Maka itu adalah Bapak Arafah dimanapun berada. Maka Arafah itu kepada orang makrifat setiap waktu adalah Arafah tadi. Maka kata Abah ada dalil man mata min yaumil jum'ah dahulal jannah. Tuh, tadi sama. Orang salah ngartikeun deh, dikira paeh poe Jumat, poe setelah hari Kamis. Dikiranya Jumat hari setelah dikiranya Jumat hari adalah sebelum Sabat, padahal bukan. Siapa yang sudah jam'u dohir dan batinnya tadi semua sudah menyatu, maka hari Senin pun Jumat. Maka bagi Nabi lahirnya hari Senin. Wafatnya hari Senin. Karena bagi Nabi Senin pun Jumat. Keur maneh mah Jumatnya Minggu. Inilah harus Bapak pahami. Makanya kalau nggak ngerti hukum makrifat, Nabi lahir Senin. Tapi Nabi Seninnya itu adalah Jumat. Karena semua hari bagi orang yang sudah makrifat adalah Jumat. Semua tempat bagi orang yang sudah ma'rifat adalah Arafah. Setiap hari bagi orang yang sudah ma'rifat adalah Lailatul Qadar. Jadi semuanya adalah, maka itulah kata baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat bagi orang ma'rifat itu lebih baik daripada ibadahnya 1000 tahun. Tadi semua ya. Pahami? Ya. Jadi bagaimana Allah itu dihalang oleh sesuatu padahal Allah sudah ada sebelum ada ruang dan waktu. Jadi bagaimana Allah akan diatur-atur dengan ruang dan waktu? Makanya tadi ada ibadah yang mu'abbadat, mu'aqqatat, ada ghair mu'aqqatat. Ada wudu mu'aqqatat, ada wudu ghair mu'aqqatat. Mu'aqqatat adalah waktu wudu yang ada batas waktunya. Disebabkan karena batal, karena bersentuhan dengan perempuan, disebabkan kentut. Tapi bagi seorang aulia, maka wudunya adalah ghair mu'aqqatat. Berarti adalah dia tidak akan ketemu batal selama dia sudah hilang diri dohirnya, menyatu dengan diri batinnya. Setiap saat dia dalam keadaan suci. Tadi semua. Demikian pula sholatnya. Tadi semua. Ya. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Hafidu dan peliharalah sholatmu. Tadi. Tapi ada sholat mu'aqqatat. Ada sholat ghair mu'aqqatat. Ada sholat yang mu'amilu sholihat. Adalah yang 5 waktu. Tetapi ada sholat yang terus sholat. Sholat di dalam sholat.
sholat sebelum sholat, sholat setelah sholat, wudu sebelum wudu, wudu di dalam wudu, wudu setelah zikir sebelum zikir, zikir di dalam zikir, zikir setelah zikir, haji sebelum haji, haji dina haji, tetap haji. Makanya tadi ada haji yang juga adalah mu'aqqatat, ada haji goer mu'aqqatat atau mu'abbadat, tadi semua ya. Nah inilah yang harus nah itulah kalau sudah lam yalid walam yulad, berarti Bapak semua hari itu Jumat tadi. Maka man mata min yaumil Jumat, nah yang itu. Makanya Bapak kalau gitu pasti terpilih orangnya. Tapi kalau berdasarkan ruang dan waktunya celaka. Begitu ada orang jalma goblong paeh Jumat, liar, aduh kumaha ya urusan anak. Nah inilah. Padahal setiap hari adalah sepertiga malam. Kalau sudah Bapak tadi jasad sepertiga malam kedua, hati sepertiga malam kedua, dan fuad ada alamul jabarut sepertiga malam maka dikatakan Allah turun sepertiga malam terakhir. Artinya apa? Rahmat Allah geus deket di alam jabarut ke alam lahut. Tiruh sultani keruh kudsi, walaupun duhur mi'raj mana tadi semua ya. Maka kenapa dalam kisah mi'raj itu menggunakan isim nakirah, subhanalladzi asra bi abdi lailan. Lailan itu isim nakirah, ngamarkeun deket sebentar, karena Allah tidak dibatasi dengan hitungan hari, tidak dibatasi ukuran menit, tidak dibatasi ukuran kilometer, karena Allah itu adalah dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak tadi semua ya. Maka Allah katakan wa nahnu aqrabu ilahi min hablil, aku lebih dekat daripada ulat lehermu kepada lehermu. Bahkan dalam hadis qudsi kata Allah, hei manusia, aku lebih dekat kepadamu daripada kamu kepadamu ya. Paham tadi semua tadi. Jadi si awi iya lebih deket karena tusuk sate daripada tusuk sate karena tusuk. Bisa jadi ya si tusuk sate itu sadar main awi. Allahu Akbar. Makanya kata apa, kalau sudah enak, kalau sudah semua nampak itu dibulak balik kos kumaha oge eces, karena yang wujud hanya Allah. Karena Allah itu adalah nur, nur itu adalah terang, terang itu adalah nyata, nyata itu adalah jelas, jelas itu kadele. Maka itulah Allah wal awal, wal akhir, wal dohir, wal ba. Kalau melihat yang awal, lihat yang a. Berarti lihat yang akhir itu sebenarnya yang au. Kalau melihat yang batin adalah lihat yang do. Berarti yang dohir itu adalah yang bat. Sederhana, ya. Tadi kata Abah, makanya tidak mudah memahami ilmu ma'rifat, walaupun ustadz kiai belum tentu tadi semua ya. Tadi apalagi masih kena kabatasan ku hukum-hukum syariat tadi, kan kabatasan ku acara syariat, guys, itu udah menunjukkan bahwa tidak mampu melihat sesuatu secara hakikat tadi semua. Mana anu emas, mana anu teu besi-besi acan tadi semua tadi ya. Karena itulah kalau udah dibenturkan urusan Allah dengan urusan makhluk, maka harus didahulukan urusan Allah tadi semua ya. Jadi kita harus tahu makhluk dengan makhluk harus didahulukan. Makhluk yang lebih utama dari makhluk yang kedua tadi. Makanya tadi di atas wajib ada wajib, di atas sunat ada sunat. Pahami itu. Kalau masih kena pagujud kos gitu, berarti orang masih jauh dari pemaknaan, masih belum paham tadi semua ya. Kemudian kaifa yutasawwaru ayyubahu syai'un wa huwa abharu min kulli syai'in, bagaimana mungkin digambarkan bahwa Allah terhalang sesuatu padahal Allah paling jelas nampak daripada segala sesuatu. Ya iyalah. Maka tadi kata Imam Ghazali, apa namanya, dikatakan man nadoro syai'an malam yarallah fahuwal batil. Saha jelema anu teu ningali gelas, nu teu ningali kaca dina ieu gelas lolong. Saha jelema anu teu ningali kayu dina meja kayu
lolong. Karena kita kebanyakan tertipu dengan wujud luar. Ari kayu teu kadele, ari meja kayu kadel. Abah suka nguji si Asep kadang-kadang. Sep, panyokotkeun kayu di payeueun bumi. Bolak-balik, bah, mana bah? Bolak-balik. Tadi hari anu buleud, meja, heuh eta kehead kayu pan teh. Sebetulnya hanya untuk melatih ketajaman tadi semua. Maka kenapa Abah kadang-kadang di grup suka kasih gambar, kasih apa? Abah hanya lihat yang komen. Orang yang peka mata batinnya akan bukan melihat gambar itunya yang dilihat. Ya, itu adalah gambaran sebetulnya. Makanya kerabat ke ilmu ma'rifat begini. Makanya kata Abah, nggak ada patokan ustadz bukan ustadz, kiai bukan kiai. Dan Abah tahu di antara kalian ini semua mana yang paling terang di dalam latifah kolabnya. Itu sederhana. Dan Abah bisa judge, oh ternyata bahkan yang paling terang itu justru kalau dalam ilmu mah paling rendah. Nah, itu yang harus dipahami ya. Inilah bedanya. Ilmu ma'rifat itu tergantung seberapa ada dan tidak ada. Kamu yang ada, dia yang tidak ada. Itu masalahnya tadi semua. Ayo. Itu persoalan harus dihadapi tadi karena la ilaha nafis maneh nu wujud aing teu wujud. Maneh nu dohir aing teu dohir tadi semua. Itu. Itulah kenapa tadi malam Abah membahas tentang kemuliaan Uwais Al-Qarni. Sampai baginda Nabi menyuruh kepada Ali, kepada sahabat, temuilah Uwais Al-Qarni. Dia tidak termasyhur di muka bumi, tapi dia masyhur di langit. Tadi semua. Itulah kisahnya. Tadi demikian. Jadi bedakan antara apa namanya ahli Allah dengan bukan ahli Allah itu jelas mudah dibedakannya tadi semua. Kemudian dilanjutkan kaifa yatasawwaru ayajubau syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana mungkin digambarkan bahwa Allah terhalang sesuatu sedangkan Allah yang satu tidak ada sesuatu pun bersamanya. Tadi di sisi Allah itu sakabehna Allah. Tadi semua. Gini, paham nggak? Kalau ibaratkan ini cermin, Abah taruh perep. Tadi di sisi perep ieu perep-perepna maka sakabeh makhluk itu yang ada di cermin. Emok naon segala semua tadi. Padahal di sisi Allah itu hanya perep-perepna. Tadi semua. Ngen hanya Allah maka maujud lah makanya la maujuda maka sur bahasa untuk dalam pandangan tauhid syuhudul wahdah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasroh, syuhudul kasroh fil wahdah. Tadi semua. Dan itu harus dilatih kata semua tadi. Ya. Jadi Abah suka contohkan, diumpamakan tadi dari mulai adanya kapas menjadi benang, menjadi kain, menjadi baju tadi semua. Baju adalah syariat. Kemudian kain adalah torikot. Benang adalah hakikat. Kemudian ma'rifatnya adalah kapas tadi semua. Nah, pandanglah semua baju ini adalah sebagai kapas, tetapi tetap kita sebut baju. Jangan disebutkan kapas. Yang tidak boleh itu disebutkan. Walaupun la maujuda ilallah. Segala yang maujud adalah Allah. Tapi tetap yang kita sebut panondohir disebutkan makhluknya hate. Ningali Allah. Allahnya. Gitu. Sok latih. Belajar dari semua. Jadi sebenarnya disitulah permainan kita sendiri. Makanya sendiri tapakur, tutup ini. Rasakan terus rasakan. Nggak dirasakan diuji cek Abah tadi semua. Tadi semua diuji. Banyak cara mengujinya nanti. Tadi semua. Ya. Kemudian dikatakan lagi kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana mungkin digambarkan bahwa Allah terhalang sesuatu sedangkan Allah lebih dekat kepadamu daripada segala sesuatu. Ya jelaslah. Tadi. Mana lebih dekat? Kata Allah, aku lebih dekat kepadamu daripada leher dan urat nadi. Ya apalagi dengan yang sesuatu. Gitu. Berarti kan tadi. Bahkan untuk melihat sesuatunya juga dengan Allah. Tadi semua. Ini, waduh, sebetulnya kalau di khusus membahas ini aja nanti indah tadi ya. Kemudian apalagi kata Allah, kaifa yutasawwaru ayajuba syawwaru walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana mungkin digambarkan bahwa Allah terhalang sesuatu padahal jika tidak ada Allah
niscaya segala sesuatu tidak akan ada. Inilah syatoilah yang yang Abah juga menolak apa yang ada dalam tijan. Kalau tijan adalah makhluk, dalil adanya Allah. Padahal di sini jelas, kaifa yutasawwaru ayyajubu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana mungkin digambarkan bahwa Allah terlarang sesuatu, padahal jika tidak ada Allah, tidak ada sesuatu. Jangan dibalik. Allah yang qadim, sesuatu yang baru. Maka bukan yang baru menjadi dalil kepada yang qadim. Harusnya yang qadim lah dalil adanya yang baru. Karena ada yang ada, maka itu. Mustahil nggak ada di depan cermin, ada bayangan di cermin. Mana duluan? Cermin dulu, perep dulu atau perep di cermin? Perep dulu. Berarti perep dalil adanya bayangan makhluk. Berarti Allah ngus wujud sama mana ayah di dia. Tadi. Maka tadi, kenapa Imam Maliki itu sholat itu tidak pakai usoli? Nah, pakai usoli cina. Da aing datang ka dia guys. Tiheulaan Allah usoli nage. Gitu. Maksudnya secara syariat, secara hakikat nama tadi yang walaupun begitu ternyata yang membaca usoli itu Allah sendiri. Nah, itulah maka dikatakan oleh Allah oleh satu ilah, ya ajaba kaifa tadharul wujudu fil adam. Atau mustahil sakabeh. Pan tadi di sisi Allah teh tadi semua ya. Dikatakan dikatakan kaifa yutasawwaru ayyajuba syai'un wa huwa aqrabu ilaihi min kulli syai'in. Kemudian kaifa yutasawwaru ayyajuba syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Padahal jika tidak ada Allah niscaya segala sesuatu itu tidak ada. Mana duluan? Kolong apa meja? Meja. Mana yang qadim? Kolong. Mana yang baru? Meja. Yang apa? Qadim, meja. Yang baru kolong. Berarti kolong itu wajib ayana. Kalau seandainya meja dipindah-pindah ke kolong. Nah, itu tadi semua. Nah, itulah yang dimaksudkan di dalam hikmah yang lain. Bapak mual bisa ngerubah dinding takdir Allah kecuali ku Allah. Tadi sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Mual bisa merubah dinding takdir Allah kecuali oleh Allah sendiri. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu bukan berarti Allah tidak akan merubah sesuatu kalau manusia tidak berubah. Itu udah kurang ngajar manusia. Mana ada Allah nunggu perbuatan makhluk dulu. Maksudnya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Hanya Allah yang bisa merubah dari semua. Maka paribasa, takdir itu sudah kering tintanya. Maksudnya begini, apa yang sudah kita lewati tadi itu balik lagi nggak? Nah, itu takdir. Disebutkan makanya semuanya sebenarnya takdir itu baik mu'alaq maupun mubarom itu selama can jadi bukan tidak disebut takdir. Maka kodok yang belum menjadi kodar tadi semua. Jadi kalau sudah terjadi, maka tadi kata Abah, kalau hari ini Bapak merasa menderita, percayalah, semenderita-menderitanya Bapak, itulah yang sudah diberikan oleh Allah. Dan apa yang sudah diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik dari Allah. Nah, tugas kita adalah menerima. Karena tadi ya Allah, jadi kita selalu nolak, ya Allah. Itulah kebodohan kita. Jadi kalau sudah diberikan oleh Allah, nggak ada jalan lain kepada kita menerima. Karena yang diberikan, yang sudah terjadi, itulah yang terbaik. Paham itu? Jadi nggak usah dengan ada air mata. Ya, semuanya yang sudah sampai sudah terjadi, berarti itulah yang kalau jadi terbaik. Tidak jadi, itu yang terbaik. Itu aja. Jadi nggak usah disesali. Karena segala apa yang terjadi kepada kita itu, kalau sudah terjadi, berarti itulah sudah takdir. Maka peribahasa, takdir itu tidak bisa dirubah. Artinya apa? 1 detik ke belakang barusan Abah ngomong bisa kembali nggak? Enggak. Karena takdir itu sudah terjadi. Maka tadi percuma dipikirkan. Tapi segala yang belum terjadi mungkin nggak terjadi. Mungkin. Maka sebetulnya takdir antara mu'alaq dan mubrom itu sebetulnya antara yang sudah terjadi.
Semuanya kalau menurut Abah, semua takdir itu bisa dirubah. Kecuali oleh Allah. Yang tidak bisa merubah kita. Makanya paribasa, paling orang mah bahasana nganjang kapaget, nganjang kapageto. Bisa tuh nganjang kamari. Nyamak nganjang ke kamari. Moal. Tapi nganjang kapageto bisa mah? Bisa. Pahami ya? Maka di kalimat yang ini, ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adam. Sungguh ajaib bagaimana mungkin yang wujud penampakan dalam ketidakadaan. Kan semua makhluk ini tidak ada. Bagaimana yang ada harus ada pada tidak ada. Ya ajaba, ajaib. Allah yang ada harus ada pada tidak ada. Maka bagaimana supaya kita bergabung dengan yang maha ada? Tadi, karena kita punya 7 sifat ma'ani. Leburkan pada maknawi, maknawi leburkan pada ma'ani. Leburkan pada salbiah. Kalau Allah itu adalah kidam, maka pada saat kita, sebenarnya pada saat kita ditalkin, sebetulnya kita telah meleburkan sifat baru kita, mematikan yang baru kita, menyatukan kepada kodimnya Allah. Tadi, pada saat kita ditalkin, sebetulnya kita mematikan diri kita. Bersamaan dengan itu adalah menggabungkan panahnya kita kepada Allah yang bako dari semua. Tadi. Jadi pada saat kita mematikan diri, kita bisa kiamuhu binab mual ditulungan ku batur ge aing nangtung sorangan. Tuh. Karena kita sudah meleburkan sifatnya yang tadi bergantung kepada makhluk, sekarang hanya bergantung kepada Allah dari semua. Nah di sini mah tergantung ente, kumaha mensikapinya hidup di semua. Ya, kau makhluk yang selalu bergantung pada makhluk, berarti selama kau bergantung pada makhluk, maka kau lepas dari Allah. Itulah kenapa Abah contohkan tentang bayi. Bayi itu di dalam kandungan selalu bersama Allah. Pada saat ditiupkan ruh faida sawaituhu wa nafahtu fihi mirruhi. Bayi itu bayangkan, belum diajak keluar dalam dunia, rizkinya sudah nungguin belum? Nungguin. Ibunya, bapaknya udah nyiapkan duit untuk persalinan belum? Udah. Belaan kalau masih kena diperiksa ku bidan, nanya-nanya, kira-kira iya lemon disesar, nginjem duit, bisa teh ya? Terus mapai, inung, neangan duit ke calon anak. Tadi semua. Susunya udah beli belum? Bedong udah beli belum? Bantal udah beli belum? Udah. Minyak telon? Udah. Baskom? Coba. Begitu gagahnya pada saat kau bertawakal pada Allah. Tapi pada saat kau sekarang ingat dikit-dikit makhluk, dikit-dikit makhluk, ya sudah. Maka kata Allah, pada saat yang kau lihat makhluk, dan aku tidak ada untukmu. Maka ada bahasa, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu layatasib. Itu semua kayak tadi baskom, popok, bok bayi, itu rezeki yang min haitsu layatasib enggak? Dia minta enggak? Enggak. Bahkan tanpa minta semuanya datang enggak? Datang. Bahkan saya melihat walaupun ibu itu miskin, bukan pakai popok urut, mual tega. Paling tadi, saking besarnya rezeki si bayi itu, bahkan sebaliknya tadi buat kakaknya biarin, yang penting buat dedek dulu, ya nggak? The miracle of baby. Coba jadilah bayi. Dalam hidup pun sebetulnya jangan banyak mengeluh. Kalau hidup kita tidak banyak mengeluh, sebetulnya kita dahsyat dalam hidup itu. Ya, cuma memang Abah akui tidak mudah, karena Abah aja butuh berapa tahun. Sekarang Abah lebih nyaman terbang. Kenapa? Karena semuanya serba memang lebih mudah. Pada saat sama aja pada saat pesawat, Abah udah habis take off, nges di luhur mah santai. Tadi semua santai. Pilot langsung ninong, sabuk pengaman telah dilepaskan. Para penumpang boleh melepaskan sabuk pengaman. Kamar mandi sudah dibuka. Kemudian para pramugari siapkan minuman dan makanan. Wah santai, gada gitu, gada gini. Tadi semua. Tapi kalau mimiti makan, semua penumpang segera merapihkan tadi.
memasang safety belt, kemudian menyandarkan kursi tadi semua. Kemudian apa tadi semua? Baru take off position. Jeng, roket kan begitu tadi. Nekok. Kadang turun dari saeutik, naik dari kaluhur, naik dari atuh bayangkeun ratusan ton tadi semua. Tapi begitu udah sampai di ketinggian tertentu, ting teng, sabuk pengaman telah dimatikan tadi semua. Silakan pilot memegang pramugari. Tadi semua. Ya. Jadi itu ya, sedikit lagi ya tentang ini biar lebih jelas ya. Jadi itulah gambaran bahwa Allah itu tak berjarak, tak bersentuh ya. Jadi kepada kita. Kemudian apa yang ingin Abah jelaskan satu lagi dikit lagi ya tadi. Nah, di dalam diri kita ya, kita ini kan 4 lapis. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki itu jasad. Ruhnya adalah ruh jismani tadi semua. Maka gerak tubuh ini disebut dengan ibadah. Makanya itu kan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Maka pada saat tubuh ini sholat disebut hamba tadi semua. Kemudian setelah itu masuk dari jasad ini masuk ke dalam, itu disebut alamul malakut. Adalah mana? Adalah kolbu. Jadi tong aneh-aneh. Disebut alam malaikat itu adalah kolbu kita. Ruhnya adalah ruh ruhani. Kalau di ruh jismani tadi ada jannatul ma'wa. Maka kalau Abah lihat tadi Abah jelaskan bahwa surga yang digambarkan dalam Quran itu sebenarnya jannatul ma'wa. Tentang dipan dari emas, makanan, homer yang tidak memabukkan tadi semua. Kemudian apa lagi? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha tadi semua. Semuanya adalah tentang kenikmatan jasmani, makan, minum, bersetubuh tadi semua. Maka kenikmatan surganya adalah tadi penciuman, penglihatan, pendengaran dan mulut tadi semua. Plus di alam dunia kan ada bidadari berarti dengan titip semua. Tadi. Maka insya Allah. Maka kalau hari ini barangkali pasangan kita tidak indah, tidak sesuai dengan harapan kita, maka untuk saat ini terimalah semuanya. Karena kalau menurut Abah setiap orang itu akan mengalami perjalanan ruhani yang berbeda-beda. Semua. Cuma Abah tidak akan bisa secara hakikat ma'rifatnya karena sedang laib, tapi minimal adalah yang harus Bapak pahami itu. Jadi kalau ngomongin alam mulki, jasad, malakut, hati, alam jabarut, fuad, alam malakut, rasa, rahasia. Berarti alamul mulki adalah syariat, alamul malakut adalah torikot, alamul jabarut hakikat, alamul lahut ma'rifat. Ruh. Berarti syariat itu adalah ruh jismani, torikat itu berarti ruh ruhani, hakikat itu ruh sultani, makrifat itu adalah ruh kudsi. Jadi sepertiga malam terakhir, Arafah, Jumat, semuanya setelah Bapak berada di sepertiga malam terakhir, berarti sudah jam'u antara jasad, kolbu, fuad, sir. Jasad, hati, jasad lebur pada hati, hati lebur pada nyawa, atau ruh lebur pada rahasia. Tadi semua. Itulah yang disebutkan man akhir kalamuhu la ilaha illallah. Sudah berubah tubuhnya menjadi la ilaha illallah. Tadi semua. Bukan mengucapkan la ilaha illallah, man kalamu akhir itu adalah kalau seandainya tubuhnya sudah menjadi tubuh yang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah sifatnya, la ilaha illallah adalah zatnya tadi semua. Sementara zat adalah sifat adalah zat seperti es batu dan air tadi semuanya. Ya.
Jadi semuanya. Maka nanti yang sholat itu adalah harus es batu kepada air. Kalaupun bersolawat adalah air memuji es batu. Sholat itu adalah es batu memuji air. Jadi saling memuji antara air dan es. Sahadat saling menyaksikan antara air dan es batu. Antara Allah dan Muhammad. Antara zat dan sifat. Antara alam jabarut dan alam mula. Antara ruh sultani dan ruh kud. Itulah disebutkan sepertiga malam terakhir. Di duhur pun sepertiga malam terakhir. Di hari apapun adalah Jumat. Di tempat manapun adalah merupakan Arafah. Walaupun ayah di Arafah. Tewauh karena dirinya. Tewukuf wakopak merenungkan siapa dirinya. Eleh kuapa cicing di dia. Tapi sudah bermakna Arafah. Tadi semua. Maka kalau orang sudah kenal kepada Allah. Maka dia bisa ingat pada Allah. Karena syaratnya ingat itu sudah kenal. Kenal itu syaratnya bertemu dulu. Menyaksikan. Barulah kenal. Setelah itu bisa diingat. Nah gitu. Ngerti tidak? Tadi. Berarti makanya tadi. Waman kana fi hadil a'ma. Bahwa fil akhirati. Nah sorga itu di ditu teh. Yang kita sekarang inilah yang membuat yang membuat sorga itu kita sendiri. Yang membuat neraka juga kita sendiri. Selama nggak ketemu dengan Allah. Nggak adalah sorga itu. Pahami? Jadi sorga itulah Allah. Tadi semua. Ya. Pahami ya? Tadi semua. Jadi jangan mencari yang selain Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah. Tadi semua ya. Mungkin itu sajalah yang bisa Abah sampaikan. Tadi semua. Jadi yang penting Bapak harus paham tentang mana ayan khorajiyah. Maya ayan sabitoh. Ayan khorajiyah itu adalah sifat adam jasad kita. Maka inilah yang harus dimatikan ke dalam. Tadi semua. Inilah kitmir. Tadi semua. Inilah al-baqarah sapi beti. Inilah gibas yang disembelih Nabi Ibrahim. Inilah guha pada ashabul kahfi. Inilah ikan nun pada Nabi Yunus. Inilah tadi semua. Maka inilah yang akan nanti disembelih pada Idul Kurban. Semua. Ya. Dengan apa? Dengan talqin tadi semua. Ya. Dikatakan la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi tadi semua. Ya. Itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan tadi semua. Semoga apa yang kita pahami semoga senantiasa menjadi ilmu kepada kita semua. Insya Allah kepada Abah yakin semua kalau Abah lihat dari cahayanya Bapak sebetulnya walaupun Bapak mungkin saya belum kenal. Insya Allah karena Abah yang bisa lihat semua. Latifah kolabnya sudah nyata warnanya tadi semua ya. Tadi semua yang penting tadi semua. Yang penting yang tidak boleh diucapkan adalah gelas mengaku kaca. Nggak boleh. Gelas tetap gelas tapi yang kita lihat hanya kaca. Meja kayu tetap meja walaupun yang kita lihat kayu. Begitulah cara pandang pada Allah semua. Itu mudah-mudahan mohon maaf atas kurangan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Bani Hasyim. Salli an-nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim. Atau sederhananya gini, ya mungkin ada dua hikmah hikam lagi yang mungkin Bapak bisa pahami, ya.
Abah sering bahas tentang semua. Apa kata Syekh Athaillah? Abah geus ngawenangkeun tadi laka kepadamu antanduro, lihatlah segala semua ini tadi semua. Karena segala yang diciptakan oleh Allah itu adalah untuk menyatakan kenyataan Allah. Dan sempurna melihat Allah pada alam dan melihat Allah pada diri, sempurna pada diri. Makanya kata Syekh Athaillah, abah geus ngawenangkeun laka ka maneh antanduro, lihatlah semua makhluk ini yang berkaitan dengan makhluk fil mukawanat. Ini semua disebutnya mukawan. Tadi di sebalik mukawan itu ada kawana. Ada mukawan yang diadakan, ada kawana yang itu selalu begitu. Ya. Berarti yang mengadakan adalah zat, yang diadakan sifat tadi semua. Ya, itu aja sederhana. Atau makanya yang satu lagi, adharo wis ngadohorkeun Allah. Wujuda kula syai'in, wujuda segala perkara, arek anjing, arek babi, arek doma, arek batu, arek kutu, arek apa semua. Li annahu karena satune Allah al batin. Nah, tadi batin apa? Gelas ini batin. Kaca ini batin. Tapi gelasnya dohir. Lihat gelas sebetulnya adalah harusnya kita lihat kaca tadi semua. Ada haro geus ngadohirkeun wujuda kula syai'in li annahu karena satune Allah batin. Batinlah kaca ini pada gelas ini. Tadi ngerti. Tapi dalam pandangan nanti wakoa kita harus mampu menghilangkan wujudnya gelas. Wujuda kula syai'in. Karena li annahu karena satune ieu gelas teh adalah kaca. Adohir lah kaca. Begitu. Sok tadi latih hiji, terus tidak sakabeh makhluk papa latihan di rumah. Ningali kembang, ningali naon, termasuk ningali pamajikan. Maka nanti tidak akan lagi benci lihat istri, tidak akan lagi benci lihat apa yang kita tidak sukai. Tadi semua akan indah di mata kita semua, ya. Itulah cara Allah melatih kita. Ada yang kita cintai. Nah, biasanya kita memilih, aku suka ini, aku tidak suka ini. Aku rindu ini, aku benci ini. Enggak, nanti akan indah. Pada saat kita sudah mampu menerima jalal, jamal, kamal, kohar, maka kita akan mampu menyayangi Allah. Maka tidak ada lagi istilah love is blind. Cinta itu buta tadi semua. Tidak. Karena cinta karena Allah tadi semua. Kalau sudah cinta sama Allah, karena ingat, Allah akan melatih kita untuk kita mencintai Allah yang memberikan kodok dan kodar yang berbeda-beda. Ingat, kita akan dikasihkan 90% tentang kodok dan kodar yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Nanti kita akan mencintai Allah tanpa syarat. Itulah makom mahabbah. Tadi semua. Nah, Abah sekarang ini lagi diuji banyak makom mahabbah. Maka tadi, kata Abah, nikmati saja. Makanya kemarin dari Sukabumi, adug-adugan di Sukabumi, cek mami teh. Atuh cek aing oge ka dokter. Moal. Karena la tataharaku zarratun illa biidnillah. Tadi mung nyandar karena duit ku sebabkeun boga duit. Ingat, jika lamun Abah teu boga duit pinjem. Tapi ku sebabkeun boga duit mung nyandar karena duit keun sakaridoana Allah we. Dan karena segala perkara hirup mah segalanya ujian. Nanti kita akan mencintai. Kalau Allah mencintai semua makhluknya tanpa syarat Ar-Rahmani, kita pun harus bisa mencintai Allah tanpa syarat tadi semua. Maka kemarin Abah ajarkan, kalau kita ingin lancar, jangan minta dilancarkan. Karena pada saat ya Allah lancarkan, maka pasti seret urusan. Karena untuk menerima lancar itu dari seret. Itulah tadi. Ya Allah mudahkan, pasti kasih sulit. Tadi. Makanya dalam Al-Quran ada dalil, di sebalik kesulitan ada karena kemudahan itu di sebalik kesulitan. Karena kelancaran itu dibalik itu paham itu. Tak eta konsepnya. Jadi engke ya Allah minta rugi. Sokep dagang. Tadi semua. Tadi. Ngerti itu? Kan Allah kan begitu. Maka si kabayan di sebalik tanyakan itu ada pudunan. Maka kabayan lamun nanyak cerik, lamun pudun dibalik. Lamun nanyak seri. Kenapa? Arek panggil jeung pudun, tapi lamun si kabayan keur pudunan cerik. Di mana geus mudun biasana sok naik tak eta.
Ini sok sing make cerdas, make hukum Allah geura. Tadi makanya bahasa Allah mah beda jeung bahasa ente. Kan tadi ruang jeung waktu nage beda. Ente teh ngatur Allah teh kos make tadi ini ya terakhir dari Abah. Ada makom syariat, torekat, hakikat, makrifat. Jadi kalau ngomong, nah ini suka Pak Gujud Abah lihat. Orang Abah lagi ceramah makrifat, orang yang dengarnya syariat, sesat, ya pasti. Lamun keur main bola, aku di lapangan bola. Ulah nganalisa orang lagi main bola, aku lapangan meja tenis. Manehna keur main tenis, pingpong, deuleu Abah keur main lapangan lega. Sesatu. Enggak. Ini kadang-kadang orang syariat, kalau dibawa syariat kan hakikat. Kayak kemarin itu COVID. Aduh, ayo udah syariatnya jangan ke masjid. Wah, yang nanti yang menghidupkan kan Allah tuh. Orang syariat itu kalau dibawa ke syariat lari ke kalau dibawa ke hakikat lompat ke syariat. Tadi semua agak Abah mau wegah mau debat di orang syariat. Tadi semua. Atuh mah kebangi nu hiji ngomongkeun lapangan bola, nu hiji lapangan tenis. Mah ketemu sarua jeung Nabi Khidir jeung Nabi Musa tadi semua. Inilah Pak Gujud tadi semua ya. Makanya orang walaupun sudah belajar hakikat saya lihat Abah, ya di sini banyak ya. Tapi masih otaknya syariat Abah lihat. Iya. Udah kelihatan tadi semua. Yang paling parah biasanya para ustadz itu. Benar. Ustaz ada ayah. Biasanya ada siapa aja. Ustadz kiai itu selalu lompat kena syariat tadi semua. Jadi kita harus ngerti di mana kita bicara tadi semua. Tadi kalau ngomongin baju berarti syariat, ngomongin kain berarti thariqat, ngomongin benang berarti hakikat, ngomongin kapas berarti kita harus masing-masing punya lapangan, masing-masing punya arena, masing-masing punya wilayah tadi semua. Makanya tadi kalau orang syariat ulah sok nganalisa orang hakikat. Orang hakikat ulah nganalisa orang makrifat. Itu aja dari Abah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.